Perintah Kaisar Naga. Bab 1131 sampai dengan 1140. Audiobook Novel Silat. Episode 114. Tuan Ning, ternyata kesalahpahaman, tetapi keluarga Ning Anda yang berada ribuan mil jauhnya, mengapa Anda datang ke tanah tandus di Sichuan ini untuk membangun rumah? Hendrik Luo bertanya pada Zeke. Zeke tahu bahwa Hendrik Luo tidak tahu rahasia menara penindas iblis, dan dia tidak akan memberitahu Hendrik Luo, jadi dia tersenyum sedikit, meskipun Sichuan tandus, lingkungannya bagus, pemandangannya indah, dan sangat sunyi. Ini adalah tempat yang bagus untuk orang bisa berkultivasi. Selain itu, ada baiknya keluarga Ning saya datang dengan cepat ke keluarga Gu. Kali ini keluarga Gu menderita, dan keluarga Gu terbunuh. Saya akan membangun kembali tempat ini sehingga keluarga Gu lainnya yang tidak akan memiliki tempat yang stabil untuk ditinggali bisa hidup stabil kembali. Hendrik Luo tertawa setelah mendengar ini, hahaha, saya tidak pernah berpikir bahwa Tuan Muda Ning seorang pria yang ramah. Namun, tidak ada kedamaian seperti Kyoto di Sichuan ini. Dari waktu ke waktu, selalu ada pembudidaya jahat. Jika Anda menyakiti Tuan Muda Ning pada waktu itu tidak akan sebanding dengan kerugiannya. Tuan Muda Ning yang mencicipi daging empuk, pasti tidak akan terbiasa tinggal di tempat seperti ini. Adapun membangun kembali keluarga Gu, Anda harus menyerahkannya kepada keluarga Luo saya. Bagaimanapun, keluarga Luo dan keluarga Gu memiliki kontak ratusan tahun yang lalu. Dan kita sangat dekat dari satu sama lain. Mendengar ini, Zeke mengerutkan kening dan wajahnya menjadi dingin. Dia bisa mendengar bahwa Hendrik Luo sebenarnya ingin mengikutinya untuk bersaing memperebutkan tempat keluarga Gu ini. Jika tidak ada menara penindas iblis, Zeke tidak akan mau dengan tempat yang rusak ini. Tetapi sekarang setelah ada menara penindas iblis, Zeke tidak akan melepaskannya, tidak peduli siapapun itu. Tuan Muda Luo, maksudmu kamu ingin bersaing denganku untuk mendapatkan tempat keluarga Gu ini? Wajah Zeke suram, dan ada cahaya dingin di matanya. Tuan Muda Ning, Anda harus berpikir begitu. Saya tidak punya apa-apa untuk dijelaskan. Anda jauh di Kyoto, dan Anda datang ke Sichuan untuk memperjuangkan wilayah bersama kami. Bukankah itu terlalu menggertak? Hendrik Luo mengakui dengan murah hati. Kamu Hendrik ada di Mobei, apa yang saya lakukan di Sichuan, bukan terserah keluarga Luo Anda untuk mendikte. Izinkan saya memberitahu Anda. Saya sudah membuat keputusan tentang tempat keluarga Gu, jika Anda tidak yakin, maka kita akan membandingkan. Saya ingin melihat apakah keluarga Luo Anda kuat atau keluarga Ning kami yang kuat. Jangan berpikir bahwa keluarga Ning kami memiliki jalan panjang, jadi saya takut padamu. Zeke memiliki ekspresi tegas di wajahnya, dia akan mengatur tanah ini, dan dia tidak akan pernah memberikan tanah ini kepada orang lain. Hendrik Luo tidak pernah berpikir bahwa Zeke akan menantangnya sekarang untuk sebidang tanah seperti rumah keluarga Gu, yang agak tidak terduga. Meskipun Hendrik Luo sangat marah sekarang, kerugiannya akan tidak sepadan jika dia benar-benar ingin melayani tantangan keluarga Ning untuk mendapatkan reruntuhan keluarga Gu. Namun, karena keluarga Ning memiliki pijakan di Sichuan, akan jauh lebih sulit bagi keluarga Luo untuk berkembang di masa depan. Setelah berpikir sebentar, Hendrik Luo berkompromi dan tersenyum ringan, karena Tuan Muda Ning menyukai tempat ini, Anda dapat menggunakannya sesuka Anda. Bagaimana mungkin saya memiliki hubungan yang buruk dengan Tuan Muda Ning untuk tempat seperti itu? Tuan Muda Ning, jika Anda punya waktu, pergi ke rumah Luo saya. Saya pasti akan menghibur Tuan Muda Ning. Hendrik Luo tidak tahu rahasia menara penindas iblis, jadi dia berkompromi dan pergi. Jika dia tahu, dia pasti akan bertarung sampai mati dengan Zeke. Melihat Hendrik Luo pergi, Zeke menghela nafas lega. Seperti kata pepatah, seekor naga yang kuat tidak dapat mengalahkan ular lokal. Jika Hendrik Luo benar-benar ingin melakukannya, Zeke bukanlah tandingannya. Dan jika Anda ingin mengirim orang-orang dari keluarga Ning yang ribuan mil jauhnya untuk bertarung dengan keluarga Luo, belum tentu siapa yang akan menang atau kalah. Sudah berapa lama aku berlatih kali ini? Zeke bertanya pada bawahannya. Tuan, Anda telah berlatih selama hampir setengah bulan. Bawahan itu menjawab. Setengah bulan. Wajah Zeke menunjukkan kegembiraan, dengan kecepatan ini, aku akan bisa mencapai setengah langkah Wuhou sebelum akhir tahun, hahaha.
Zeke tertawa terbahak-bahak, dan kemudian memerintahkan kepada Paman Zhong, pembangunan Menshan harus dipercepat. Mulai sekarang, disinilah aku akan tinggal. Seperti yang diperintahkan, Paman Zhong mengangguk. Zeke berbalik dan berjalan ke menara penindas iblis, dan mulai berlatih lagi. Pada saat ini, Dev terbang ke Sichuan. Dia sekarang harus menggunakan menara penekan iblis untuk meningkatkan kekuatannya dengan cepat, dan berusaha untuk menyelamatkan ibunya dan Yuki sebelum tahun baru Imlek. Setelah sekitar 5 jam, pesawat berhenti dengan mantap di Sichuan. Setelah naik taksi, Dev pergi ke manor keluarga Gu. Rumah keluarga Gu, yang semula dianggap reruntuhan, kini telah dibangun kembali dengan tembok, dan mesin-mesin mengaum. Kali ini, Dev sedikit bingung, dia tidak tahu siapa yang telah mengambil manor keluarga Gu sebagai miliknya hanya dalam 10 hari. Ketika Dev berjalan ke pintu, dia dihentikan oleh penjaga. Melihat bahwa pintu tidak bisa dimasuki, Dev melompat dan melompat langsung ke dinding. Dev bermaksud pergi ke menara penindas iblis untuk melihat-lihat. Jika ada orang di sini yang dikembangkan kembali, hanya beberapa pengembang biasa, Dev bermaksud membayar untuk tempat ini. Karena tidak ada cara untuk mengambil menara penindas iblis, maka jadikan itu tempatnya sendiri. Dev bahkan berencana untuk menjadikan tempat ini sekte dan mendirikan sekte sendiri untuk bersaing dengan aliansi seni bela diri. Meskipun Dev memiliki istana naga langit, tapi istana naga langit tidak cocok untuk diekspos. Dev dapat membangun kembali sekte, dan kemudian mengumpulkan beberapa aula istana naga langit bersama-sama. Dalam hal ini, kekuatan Dev akan sangat meningkat, dan kemudian bukan tidak mungkin untuk menyelamatkan ibunya dan Yuki bertahun-tahun yang akan datang, berlatih sama di menara penindas iblis. Dev menghindari pekerja konstruksi di manor, dan setelah berjalan ke menara penindas iblis, dia segera menemukan beberapa wuzong di bawah menara iblis penindas. Setelah melihat wuzong ini, alis Dev langsung berkerut. Munculnya beberapa wuzong ini membuktikan bahwa manor keluarga Gu ini bukan dibangun kembali oleh pengembang biasa, itu pasti keluarga sekte tertentu yang menempati tempat ini. Dev sekarang berharap bahwa keluarga sekte tertentu ini belum menemukan rahasia menara penindas iblis. Dengan cara ini, Dev masih bisa bernegosiasi dengan pihak lain. Pada saat ini, beberapa Master Wuzong juga menemukan Dev, dan satu orang segera menghentikan Dev. Siapa kamu? Bagaimana kamu masuk ke sini? Melihat Dev, beberapa Master Wuzong semuanya sangat gugup, lagi pula, orang biasa tidak akan bisa mendekat ke sini. Ini tempatku, aku hanya ingin bertanya, siapa kamu? Mengapa kamu mengambil tempatku? Dev bertanya dengan sikap anti-tamu. Pertanyaan Dev langsung membingungkan beberapa Master Wuzong. Mereka juga tidak tahu siapa Dev. Setelah mendengar apa yang dikatakan Dev, mereka mengira bahwa Dev adalah orang lain dari keluarga Gu. Jadi Master Wuzong yang berbicara mengedipkan mata kepada yang lain dan meminta untuk menemukan Paman Zhong. Selama Paman Zhong ditemukan, itu akan mudah dijelaskan. Segera, Paman Zhong ditemukan. Ketika Paman Zhong melihat Dev pada pandangan pertama, dia tercengang. Hehe. Paman Zhong menunjuk Dev dan sangat ketakutan sehingga dia terdiam beberapa saat. Dan Dev juga mengenali Paman Zhong, dan sudut mulutnya sedikit terangkat, sepertinya orang-orang ini semua direkrut olehmu. Dia adalah Dev, dia adalah Dev. Paman Zhong akhirnya berbicara. Saya ingin mendengarnya lagi sekarang. Ketika beberapa Master Wuzong keluarga Ning mendengarnya, wajah mereka langsung terkejut, dan kemudian napas mereka melonjak dan senjata mereka ditampilkan. Begitu Dev mengulurkan tangan, dia menampar kepala Paman Zhong dengan tamparan. Dev melakukan ini untuk membunuh orang. Dia tahu bahwa Paman Zhong adalah pengurus rumah tangga tua dari keluarga Gu, dan dia harusnya tahu rahasia menara penindas iblis. Meskipun saya tidak tahu apakah Paman Zhong telah mengungkapkan rahasia menara penindas iblis, saya masih harus membunuhnya terlebih dahulu. Kamu berani membunuh di keluarga Ningku, sialan. Seorang Master Wuzong berkata dengan wajah muram. Apakah kamu dari keluarga Ning di Kyoto? Dev mengerutkan kening. Dia tidak pernah berpikir bahwa orang-orang dari keluarga Ning akan datang ke sini, tetapi ketika dia berpikir bahwa Zeke dan Krill bekerja sama pada waktu itu. Mereka ingin membunuh dirinya, jadi tidak aneh bagi orang-orang dari keluarga Ning untuk ke sini melakukannya.
Karena kamu tahu bahwa kita berasal dari keluarga Ning, kita akan menangkapmu sebelum kamu berulah, agar tidak menderita darah dan daging. Seorang Master Wuzong menegur Dev. Aku akan membunuh orang-orang dari keluarga Ningmu. Memang benar ada jalan ke surga, tapi kamu tidak pergi. Lalu ada jalan ke neraka, dan kamu silahkan pergi ke neraka. Dev mengatakannya, seorang pengganggu melangkah maju dan menampar Master Wuzong yang berbicara langsung. Pihak lain tidak punya waktu untuk bereaksi, dan hanya merasakan serangan kekuatan yang kuat, dan kemudian orang itu terbang keluar. Dada Master Wuzong cekung, matanya terbuka lebar, dan tidak ada nafas. Beberapa Master Wuzong yang tersisa dari keluarga Ning terkejut. Kamu jangan main-main. Sampai mati dengan Zeke. Beberapa orang sedikit ketakutan. Dev mencibir, jika kamu mengatakan jangan main-main, apakah aku tidak akan main-main? Setelah itu, sosok Dev menghilang dalam sekejap. Beberapa teriakan terdengar tak lama kemudian. Beberapa Master Wuzong bahkan tidak bisa menahan satu gerakan pun di bawah Dev. Melihat kematian tragis beberapa Master Wuzong keluarga Ning, Dev tersenyum. Dia menemukan bahwa dia menjadi semakin berguna dalam hal kekuatan dan pengalaman bertarung. Selama Anda berlatih keras dan menyelamatkan ibu Anda dan Yuki bertahun-tahun yang lalu, seharusnya ada harapan besar. Dev menginjak tubuh beberapa Master Wuzong dari keluarga Ning dan berjalan ke Menara Penindas Iblis Raja Kepiting. Begitu dia masuk ke Menara Penindas Iblis, Dev merasa seperti sedang berendam di pemandian air panas, sangat nyaman. Pada saat ini, di lantai 3 Menara Penekan Iblis, Zeke sedang duduk bersila, menyerap napas Menara Penekan Iblis, dan kekuatan Zeke tumbuh dengan cepat. Tapi saat Zeke tenggelam dalam kultivasinya, aura berbahaya tiba-tiba menyerbu ke arahnya. Zeke tiba-tiba membuka matanya dan menatap tangga di depannya. Dadada. Ada suara langkah kaki di tangga, yang membuat Zeke mengerutkan kening. Dia sudah memberitahu bawahan itu untuk tidak membiarkan siapapun masuk, tetapi sekarang seseorang telah masuk ke Menara Penindasan Iblis, yang membuat Zeke merasa sangat aneh. Siapa? Zeke berteriak di tangga. Tapi tidak ada yang menanggapinya, dan suara langkah kaki masih terdengar jelas. Zeke tiba-tiba berdiri, mengerutkan kening lebih dalam. Jika seseorang menerobos ke Menara Penindas Iblis, bawahannya pasti akan memblokirnya. Siapa yang bisa menembus barikade Master Wuzong dengan segera? Bahkan jika dia bisa menerobos, akan ada suara pertempuran, tetapi Zeke tidak mendengar satu suara pun. Hati Zeke mulai panik. Di area ini, orang-orang yang diam-diam dapat melenyapkan bawahan dia dan kemudian memasuki Menara Penindas Iblis mungkin adalah satu-satunya orang dari keluarga Luo. Mungkinkah Hendrik Luo kembali? Zeke curiga Hendrik Luo tidak benar-benar pergi, tetapi mencari kesempatan untuk membunuh dirinya. Selama dia membunuh orang, Zeke tidak memiliki kesempatan untuk memberitahu keluarga Ning. Dan tidak mungkin bagi keluarga Ning untuk mencurigai keluarga Luo. Memikirkan hal ini, Zeke melihat sekeliling Menara Penindas Iblis, mencoba mencari kesempatan untuk melarikan diri. Tetapi Menara Penindas Iblis hanya memiliki satu pintu keluar dari gerbang, dan tidak mungkin untuk keluar dari tempat lain. Zeke menggertakkan giginya, matanya memancarkan cahaya dingin, menatap tangga. Segera, sesosok muncul, dan ketika Zeke melihat orang itu datang, dia tercengang. Itu kamu? Zeke bertanya dengan mata terbelalak. Tentu saja ini aku, menurutmu siapa lagi? Senyum muncul di mulut Dev. Hahaha, aku memang mencarimu, tapi aku tidak menyangka kamu akan datang sendiri. Zeke tiba-tiba tertawa. Dia sekarang berada di puncak kekuatan Wuzong, jadi dia tidak perlu takut pada Dev sama sekali. Tapi Zeke tidak tahu bahwa kekuatan Dev saat ini tidak lagi seperti dulu. Zeke tidak tahu tentang pembunuhan Dev terhadap Kuowei. Sepertinya kamu memiliki kepercayaan diri? Melihat Zeke tiba-tiba tertawa, Dev bertanya ringan dengan wajah penuh ketidakpedulian. Tentu saja, hari ini aku akan membunuhmu, mengambil kristal nagamu. Dengan kristal naga ini, kupikir siapa yang akan menjadi lawanku. Keserakahan muncul di mata Zeke, aura di tubuhnya sedikit terpancar, dan aura pembunuh datang dari segala arah. Dev memandang Zeke, yang hampir marah, dan berkata dengan ringan. Bisakah kita keluar dan membicarakannya? Apa yang kamu takutkan?
Zeke menatap Dev dengan sinis. Aku hanya takut menghancurkan menara penindas iblis ini. Jika aku membunuhmu, aku bisa melakukannya di mana saja. Dev tersenyum dingin. Jangan marah, aku akan membiarkanmu merasakan kekuatanku sebentar lagi. Setelah Zeke selesai berbicara, dia berjalan menuju bagian bawah menara. Zeke juga takut pertarungan antara mereka berdua akan menghancurkan menara penindas iblis. Menara penindas iblis ini adalah harta karun dan tidak boleh dirusak. Dev mengikuti Zeke keluar dari menara-menara penindas iblis. Ketika Zeke melihat kematian tragis bawahannya di luar menara, wajahnya langsung menjadi sangat suram. Melihat wajah Zeke, Dev tersenyum kecil. Pelayan dari keluarga Ningmu terlalu tak berguna, aku hanya menepuknya beberapa kali, dan mereka langsung menjadi seperti itu. Dev, jangan berpuas diri. Aku akan mengatakan yang sebenarnya. Aku sudah berada di puncak Wuzong. Tahukah kamu apa arti dari puncak Wuzong? Dari semua pejuang generasi muda di Kyoto, ada bukan satu orang yang telah mencapai puncak Wuzong. Kekuatanku saat ini, bahkan di daftar gratis dan mudah, masih bisa mendapat tempat. Jika kamu bertarung denganku, aku akan membuatmu mati dengan jelek. Zeke menggertakkan giginya dan berkata dengan kejam. Puncak Wuzong? Dev berpura-pura terkejut, kamu telah mencapai puncak Wuzong begitu cepat, itu benar-benar mengerikan. Melihat ekspresi terkejut Dev, Zeke tampak bangga. Dev, sekarang kamu tahu betapa bagusnya aku. Jika kamu menyerahkan kristal naga dan harta di tubuhmu, aku mungkin masih menyelamatkan hidupmu. Kalau tidak, aku akan membuatmu tidak bisa bertahan atau mati. Melihat ekspresi sombong Zeke, Dev tersenyum ringan dan berkata, kekuatanmu di puncak Wuzong benar-benar luar biasa, tetapi di mataku, itu hampir tidak ada artinya. Jika kamu ingin membunuhku, aku khawatir itu tidak sesederhana itu. Sombong, bahkan puncak Wuzong tidak bisa membunuhmu, jadi bukankah kamu bahkan lebih kuat dari puncak Wuzong? Zeke mencibir. Dia tidak berpikir bahwa kekuatan Dev dapat melampaui puncak Wuzong, dan berapa lama sejak berpisah dari Pulau Naga? Bahkan jika Dev adalah seorang jenius, tidak mungkin untuk meningkatkan kekuatannya sampai mengabaikan puncak Wuzong dalam waktu singkat. Mungkin hanya sedikit lebih baik. Dev mengulurkan tangannya dan memberi isyarat. Kamu tidak bisa menggertakku, aku baru saja dipromosikan ke puncak Wuzong dengan bantuan menara penindas iblis, dan bagaimana kamu bisa di... Sebelum Zeke selesai berbicara, dia tiba-tiba menutup mulutnya. Dia hampir mengungkapkan rahasia menara penindas iblis, dan Zeke berpikir bahwa Dev tidak tahu rahasia menara penindas iblis. Jika kamu tidak percaya padaku, kita bisa mencoba. Setelah Dev selesai berbicara, napas di tubuhnya mulai berkembang pesat, dan kekuatan spiritual yang menakutkan mengelilingi tubuh Dev. Saat napas di tubuh Dev naik, tanah mulai bergetar. Bergemuruh. Seperti gempa bumi, rumah yang sedang dibangun tidak jauh dari situ mulai runtuh lagi di tengah gempa, membuat banyak pekerja takut dan melarikan diri. Ini. Wajah Zeke jelek, matanya terbuka lebar, dan dia tidak bisa mempercayai semuanya sekarang. Napas yang dikeluarkan Dev barusan tidak lebih buruk dari puncak Wuzong, atau bahkan lebih buruk. Kelopak mata Zeke berdetak, dan niat membunuh di hatinya semakin kuat. Bakat Dev terlalu gila, dan kekuatannya telah meningkat begitu cepat dalam waktu singkat. Zeke tahu bahwa membiarkan Dev akan selalu menjadi bahaya besar yang tersembunyi bagi keluarga Nicknya. Apakah kamu masih ingin mencobanya sekarang? Dev memandang Zeke dengan main-main. Mata Zeke menyipit, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa, tetapi setelah teriakan keras, tinjunya datang ke Dev dalam sekejap. Tinju cahaya suci. Dev mengangkat tangannya dan menyambutnya dengan pukulan. Tinju itu diimbangi, dan energi menakutkan meletus satu demi satu, langsung berpusat pada dua orang, dan menyebar ke sekeliling. Rumah-rumah yang baru saja dibangun mulai runtuh satu demi satu di bawah energi yang menakutkan ini, dan banyak orang berlarian dan menghindar. Sosok Zeke bergoyang beberapa kali sebelum menjadi stabil, sementara Dev menarik kaki kanannya dan menekannya dengan kuat ke tanah, dan retakan muncul di tanah seketika. Jangan berpikir untuk menyimpan kekuatanmu. Jika kamu tidak melakukan yang terbaik, kamu tidak memenuhi syarat untuk bertarung denganku. Dev memandang Zeke dan berkata dengan dingin.
Zeke menatap Dev dengan sungguh-sungguh, dia tidak mengerti apa yang terjadi pada tinju cahaya suci Dev barusan. Dengan pukulan sederhana tadi, Zeke merasa napas tubuhnya mulai tidak teratur, dan dia langsung stres. Pada saat ini, Zeke mencoba mengatur napasnya. Segera, napas Zeke pecah lagi. Kali ini, Zeke tidak memiliki keraguan sedikit pun. Napas puncak Wuzong tiba-tiba meledak. Aura mengerikan ini jauh lebih tirani daripada udara. Beberapa pekerja yang menyaksikan adegan dari jarak ratusan meter langsung migrain, yang sebenarnya dikejutkan oleh aura menakutkan ini dan memuntahkan darah, dan beberapa orang bahkan jatuh ke tanah dan mati. Dev mengerutkan kening, dan dengan gerakan cepat di tangannya, sebuah penghalang muncul, langsung menghalangi aura menakutkan. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Dia tidak pernah berpikir bahwa Zeke, sebagai putra dari keluarga bangsawan, akan begitu ceroboh. Di Kyoto, sebagai seorang pejuang, Anda tidak dapat membunuh orang biasa dengan santai, dan ada aturan yang sangat ketat. Tetapi di Sichuan yang tandus ini, meskipun ada aturan, tetapi bagaimanapun juga, gunungnya tinggi dan kaisarnya jauh, jadi Zeke berani begitu lancang. Sebagai anak dari keluarga aristokrat, kamu sangat kejam kepada orang-orang biasa, sialan. Dev menatap Zeke dengan dingin, niat membunuh muncul di matanya. Selama aku bisa membunuhmu, apa gunanya membunuh orang-orang biasa ini? Mereka hanya semut. Masalahnya adalah pada akhirnya, setiap keluarga akan membayar ratusan ribu dolar, dan keluarga Ning kami tidak kekurangan uang. Zeke mendengus dingin. Jika itu masalahnya, maka aku akan membunuhmu dan membayar keluarga Ningmu 1 juta dolar, dan aku tidak kekurangan uang. Setelah Dev selesai berbicara, seluruh tubuhnya langsung bergerak menuju Zeke. Dev menghancurkannya dengan keras, tetapi tubuh Zeke menghilang ketika Dev menghancurkannya. Segera setelah itu, aura berbahaya muncul di atas kepala Dev. Dev mendongak dan menemukan bahwa Zeke ada di udara, dan kemudian langsung berubah menjadi pedang tajam, datang ke arah Dev dari atas ke bawah. Zeke menggunakan inersia untuk memaksimalkan kecepatan tubuhnya, suara menembus udara terdengar, kecepatan Zeke sangat cepat sehingga ruang hampa terbentuk di sekelilingnya. Gelombang kejut yang sangat besar menyebabkan tanah di bawah kaki Dev mulai retak, dan tubuh Dev sepertinya ditekan ke gunung. Dev mengerutkan kening, lalu tangan kanannya memancarkan cahaya keemasan, dan kemudian dia melemparkan pukulan. Tinju cahaya suci. Dalam sekejap, seberkas cahaya keemasan bergegas menuju Zeke dengan kejam. Ledakan. Dengan suara keras, seluruh dunia tampak bergetar, dan sinar cahaya yang menyilaukan melebihi sinar matahari. Tubuh Dev ditutupi dengan sisik emas, menahan dampak tak terlihat. Harus dikatakan bahwa setelah Zeke dipromosikan ke puncak Wuzong, kekuatannya memang meningkat banyak. Pukulan Dev menghancurkan gelombang udara di sekitar Zeke, dan saat cahaya keemasan menyebar, tubuh Zeke jatuh dengan mantap di depan Dev. Pada saat ini, kaki Dev telah tenggelam ke tanah oleh tekanan yang sangat besar. Kekuatanmu memang di luar imajinasiku. Jika kamu bisa menahan pukulan ini dariku, bahkan generasi muda di seluruh Kyoto hanya memiliki sedikit orang. Sekarang kamu takut menjadi terkenal di peringkat gratis dan mudah. Zeke menatap Dev dan berkata dengan ringan. Dev tidak tahu apa itu daftar gratis dan mudah, dan ini adalah kedua kalinya dia mendengar Zeke menyebutkannya, tetapi Dev tidak bertanya. Apakah ini pukulan terkuatmu? Jika demikian, aku akan kecewa. Kupikir aku bisa membawamu bersenang-senang. Dev dengan lembut menarik kakinya dan menatap Zeke dengan bercanda. Apakah kamu tidak menunjukkan kekuatan penuhmu? Zeke menatap Dev dengan dingin. Dev tersenyum ringan, jika saya menggunakan semua kekuatan saya, Anda akan menjadi mayat sekarang. Kamu terlalu sombong. Zeke mengerutkan kening, dan kemudian napasnya naik lagi. Cahaya keemasan di tubuh Dev juga berkedip pada saat yang sama, dan tubuh emas Dev dibawa ke level ekstrim. Tubuh Dev saat ini, bahkan jika itu adalah sekte bela diri peringkat 8, pada dasarnya tidak dapat dihancurkan dan tidak dapat dipertahankan. Di bawah berkah kekuatan naga ilahi, tubuh emas yang tidak dapat dihancurkan ini telah ditingkatkan dengan jumlah yang tidak diketahui. Dev saat ini seperti dewa perang yang hebat di dunia,
Banyak orang biasa menonton dari kejauhan dan berlutut di tanah satu demi satu. Melihat Dev, yang bersinar dengan cahaya keemasan, wajah Zeke menjadi semakin serius, dan kemudian satu demi satu mantra bersinar mulai mengelilingi Zeke. Pada saat ini, Zeke tampak berada di seberkas cahaya besar, mantra di sekitarnya berkedip, dan kemudian menjadi lebih besar dan menghilang. Perlahan, tubuh Zeke berubah menjadi mantra, dan mantra ini membentuk-bentuk seseorang. Apa ini? Melihat ini, Dev mengerutkan kening. Ini adalah pertama kalinya dia melihat situasi seperti itu. Apakah itu ninjutsu prajurit pulau atau teknik sembunyi-sembunyi? Dev telah melihatnya sebelumnya. Ini adalah pertama kalinya Dev melihat Zeke seperti ini. Teknik aneh ini membuat Dev tidak bisa memulai untuk sementara waktu. Serangkaian mantra tiba-tiba datang ke arah Dev, dan langsung menyebar menjadi jaring besar beberapa meter, untuk membungkus Dev di dalamnya. Dev menamparnya dengan telapak tangan yang buas, dan angin kencang membuat mantra itu terhempas seketika. Hanya saja setelah mantra ini putus, mereka bersatu kembali dalam sekejap. Melihat ini, Dev melemparkan beberapa pukulan lagi. Bang bang bang. Mengatur napasnya. Satu demi satu angin kencang melolong, membuat mantra itu tidak memiliki kesempatan untuk mengembun. Tapi segera, mantra yang tersebar berubah menjadi telapak tangan besar dan menampar Dev. Sebuah telapak tangan menampar tubuh Dev. Tubuh Dev mengeluarkan suara seperti lonceng. Sisik yang berkedip-kedip dengan cahaya keemasan mulai jatuh dan menghilang, dan cahaya keemasan di tubuh mulai redup. Segera, tubuh emas yang tidak rusak di tubuh Dev hancur, dan kulit berwarna perunggu terbuka di luar, bersinar terang di bawah sinar matahari. Mantra itu mengembun dalam sekejap, dan tubuh Zeke muncul samar. Melihat tubuh emas Dev menghilang, wajah Zeke penuh kebanggaan. Puncak Wuzong bukan hanya peningkatan kekuatan. Setelah saya mencapai keadaan ini, saya bisa mulai menggunakan banyak mantra keluarga Ning kami. Anda harus tahu mantra keluarga Ning kami, tetapi kami menghabiskan banyak uang dan mengundang banyak tuan untuk melatih mantra. Dan mantra ini dibuat khusus untukku. Kamu sama sekali tidak pantas bertarung denganku. Ingat, kamu tidak bertarung denganku, tetapi dengan seluruh keluarga Ning saya. Zeke tersenyum dingin, dan kemudian sosoknya berubah lagi, menabrak Dev dengan ganas. Bang bang bang. Mengatur napasnya. Sebuah pukulan mengenai tubuh Dev langsung mundur, dan dadanya semakin tenggelam. Dia tidak memiliki tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan, tetapi masih sulit untuk menahan serangan Zeke. Setiap pukulan yang dilontarkan Dev, seperti memukul di udara, tidak dapat menyebabkan kerusakan pada Zeke sama sekali, dan tidak dapat menghentikan serangan Zeke. Tubuh Dev terbanting keras ke tanah, langsung menghancurkan lubang yang dalam ke tanah. Manor, yang sudah setengah jadi, sekarang menjadi reruntuhan. Darah tumpah dari sudut mulut Dev, dan bahkan ada bekas luka yang lebih mengejutkan di tubuhnya. Haha, hanya itu? Tiba-tiba menutup mulutnya. Tubuh Zeke padat, dan dia menatap Dev dan tertawa. Dev bangkit perlahan, menyeka darah dari sudut mulutnya, dan tiba-tiba menyeringai. Melihat Dev masih tersenyum, Zeke sedikit terkejut, kamu sekarat, namun kamu masih tersenyum? Bagaimana Anda tahu bahwa kematian saya sudah dekat? Dev tersenyum dingin, lalu mengulurkan tangannya, dan pedang pembunuh naga muncul di tangannya. Api yang mengamuk menyala di pedang pembunuh naga, dan api itu memantulkan setengah dari langit. Bahkan dengan pedang, kamu tidak bisa menyakitiku. Zeke mendengus dingin, dan kemudian tubuhnya berubah menjadi mantra di sekitarnya lagi. 9 ilmu pedang bayangan. Sosok Dev berputar dengan cepat, dan kemudian dibagi menjadi 2, dibagi menjadi 3. Pada akhirnya, 6 Dev yang identik berdiri di depan Zeke, memegang pedang naga. Dalam sekejap, mantra mulai berubah menjadi telapak tangan besar dan menampar ke arah Dev. 6 Dev, 6 telapak tangan besar. Ada semburan fluktuasi energi di setiap telapak tangan. Bergemuruh. Seolah-olah Buddha Tathagata menekan, telapak tangan besar itu menekan. Dev memegang pedang pembunuh naga dan tiba-tiba berteriak, Ling Huo, mulai. 6 pedang pembunuh naga langsung naik menjadi nyala api besar, dan nyala api itu naik ke langit, setinggi lebih dari 10 meter. Api panas menembus telapak tangan besar dalam sekejap.
Apa? Dengan teriakan, saya melihat telapak tangan yang terdiri dari mantra mulai menghilang dengan cepat. Segera setelah itu, sosok manusia muncul, tetapi sosok manusia ini dikelilingi oleh api. Tubuh Zeke muncul, dan api masih menyala di pakaiannya. Api-api. Zeke berjuang mati-matian dan masih berguling-guling di tanah sebelum memadamkan api. Tepat ketika Zeke menghela nafas lega, dia melihat tangan emas besar meraihnya. Wajah Zeke tiba-tiba berubah, dia ingin menghindar, tetapi pada saat ini, tubuhnya seperti diikat oleh seseorang, dan dia tidak bisa menghindar sama sekali. Dev meraih kerah Zeke dan kemudian membawanya kepadanya. Wajah Zeke menghitam oleh api, dia tampak sangat malu, dan ada sesuatu yang luar biasa di matanya. Itu dia. Dev menyeringai, dan kemudian menamparnya dengan keras. Plak! Dengan suara keras, 5 sidik jari ditarik keluar dari wajah Zeke. Gigi jatuh dari mulut Zeke, dan darah mengalir keluar. Itu dia. Dev selesai bercanda, dan menamparnya lagi. Plak-plak-plak. Dev menampar Zeke ke kiri dan ke kanan, dan menampar wajah Zeke dengan keras, dan wajah Zeke langsung berubah menjadi kepala babi. Dev hanya ingin mempermalukan Zeke dengan parah, sehingga garis pertahanannya benar-benar runtuh. Biarkan dia melihat dirinya nanti, seperti tikus bertemu kucing. Zeke, sebagai tuan muda tertua dari keluarga Ning di Kyoto, Dev tidak berniat membunuhnya. Jika dia ingin menyelamatkan ibunya dan Yuki terlebih dahulu, dan Dev tahu bahwa dia tidak akan dengan mudah membuat banyak musuh di Kyoto. Aliansi keluarga naga dan seni bela diri sudah cukup sulit untuk dihadapi Dev. Adapun Dev mengubah prajurit pulau itu menjadi tongkat manusia dan memenggal kepala Kuowei, itu semua untuk menghalangi keluarga sekte di Kyoto supaya tidak memprovokasi dirinya dengan mudah. Saya tidak tahu berapa banyak tamparan yang Dev tampar ke wajah Zeke, tetapi pada akhirnya, wajah Zeke bengkak. Masih ada celah di matanya, seolah-olah orang Peking disengat lebah. Begitu Dev melepaskan, Zeke jatuh ke tanah seperti anjing mati. Kamu bukan lawanku, pergilah. Jika kamu berani memprovokasiku, lain kali kamu akan mati. Dev menatap Zeke dengan dingin, lalu berjalan langsung menuju menara penindas iblis. Zeke memelototi punggung Dev, dan tiba-tiba terdengar suara tulang pecah dari tubuhnya. Dev tiba-tiba berbalik, tetapi menemukan bahwa tubuh Zeke lumpuh di tanah seperti tumpukan lumpur, dan kemudian dia membentuk kembali tubuhnya dan berdiri. Ketika Zeke berdiri lagi, bengkak di wajahnya menghilang. Semburan cahaya hitam meletus di tubuh Zeke, seolah terpancar dari dalam. Aku ingin kamu mati. Zeke berteriak dengan marah, dan kemudian setetes darah hitam keluar dari tengah alisnya. Tangan Zeke bergerak, dan setetes darah hitam tiba-tiba mulai terbakar. Setetes darah meletus menjadi api yang mengamuk. Namun, tubuh Zeke hangus dalam api yang mengamuk ini. Setiap inci kulit Zeke mulai menyusut, dan kemudian berubah menjadi warna hitam pekat, di bawah iradiasi api, kulit hitam memancarkan cahaya aneh. Api bangsur-angsur padam, dan tubuh Zeke seperti baja yang telah ditempa. Cahaya dingin sen-sen muncul dari tubuh Zeke. Melihat Zeke, yang tiba-tiba menjadi gelap, mulut Dev berkedut, ternyata kamu masih berdarah campuran Afrika. Saya benar-benar tidak berpikir ayahmu memiliki hobi seperti itu. Mendengar kata-kata Dev, Zeke sangat marah dan menatap dengan marah, aku akan merobek mulutmu. Zeke bergegas menuju Dev dan meninju Dev dengan keras. Dev tidak menunjukkan kelemahan, tubuhnya memancarkan cahaya keemasan, dan kemudian lapisan sisik mulai menempel pada kulit. Dentang-dentang. Keduanya saling menyerang dengan kekuatan paling primitif dan murni. Setiap pukulan membuat suara seperti baja bertabrakan. Api berkobar, dan ledakan guntur terus meledak. Saya melihat sosok hitam dan sosok emas terjalin di udara, dan gelombang energi yang menakutkan menyebar. Tidak ada tempat utuh di seluruh Manor, hanya menara setan penindas yang masih berdiri. Bang! Zeke dan Dev melemparkan pukulan pada saat yang sama. Pukulan Zeke menghantam dada Dev, energi mengerikan meledak di dada Dev, seperti ledakan cangkang, dampak besar membuat Dev gemetar. Pada saat ini, Dev juga meninju Zeke, dan setelah ledakan yang sama, sosok Zeke mundur beberapa langkah.
Dengan cara ini, bahkan jika Zeke menggunakan teknik bereinkarnasi, masih ada celah antara dia dan Dev. Zeke meraung, matanya penuh dengan niat bertarung dan kemarahan. Dalam sekejap, tubuh Zeke berubah menjadi pita, dan dengan suara pecah yang keras, dia bergegas menuju Dev. Ini benar-benar kesempatan yang bagus untuk berlatih. Suara pecah yang keras, dia bergegas menuju Dev. Mata Dev sedikit menyipit, dan dia langsung bergegas. Kekuatan dapat dikembangkan dan ditingkatkan, tetapi keterampilan bertarung dan kontrol kekuatan membutuhkan pengalaman dalam pertempuran terus-menerus untuk ditingkatkan. Pertarungan dengan Zeke kali ini membuat Dev merasakan banyak hal lagi. Bergemuruh. Tubuh kedua orang itu terus bertabrakan, membuat suara yang memekakkan telinga. Dev mengerahkan tinju Shengwang, dan tinju emas jatuh ke Zeke seperti tetesan hujan. Demikian pula, Zeke juga meninju, terus-menerus memukuli tubuh Dev. Anda datang dan pergi di antara dua orang, ini sudah merupakan konfrontasi antara kekuatan murni dan daging Raja Kepiting. Bang! Keduanya dipisahkan, dan semua orang sedikit terengah-engah. Konsumsi semacam ini sangat besar. Dev mengandalkan kekuatan spiritual dalam dantiannya dan kekuatan naga untuk mendukungnya hingga saat ini, sementara Zeke mengandalkan sihir untuk mendukungnya. Apakah ini kartu truf terakhirmu? Dev memandang Zeke dengan ekspresi muram, jika demikian, maka aku tidak akan bermain denganmu. Ekspresi Zeke tenang, dan ekspresi jelek muncul di wajahnya. Dia terus menunjukkan kartunya, tetapi Dev sepertinya bisa mengatasinya dengan mudah. Hei, kamu tidak harus berpura-pura mudah, sekarang kamu hanya akhir dari tembakan, dan kemudian aku akan menunjukkan kartu truf saya yang sebenarnya. Zeke berkata, tiba-tiba cahaya hitam di tubuhnya meroket, dan kemudian cahaya hitam perlahan keluar dari tubuh Zeke, dan kulit Zeke kembali ke penampilan aslinya. Cahaya hitam perlahan menyatu dan terbentuk di atas kepala Zeke, dan tak lama kemudian muncul lubang hitam pekat, lubang itu gelap gulita, dan tidak ada yang bisa dilihat. Dan ruang di dalam aperture tampaknya memiliki riak, seperti danau yang tenang yang ditiup oleh angin kencang. Melihat adegan ini, Dev sedikit mengernyit. Mungkinkah orang ini memanggil binatang buas lain? Di Pulau Naga, Zeke dan Krill telah memanggil makhluk asing sebelumnya, dan Dev berpikir bahwa Zeke mengulangi trik lamanya kali ini. Tetapi setelah menunggu beberapa saat, tidak ada yang muncul dari lingkaran gelap cahaya. Sebaliknya, suara dengungan terdengar, dan kemudian serangkaian tekanan koersif menyebar dari lubang. Tekanan koersif ini seperti gelombang suara, bergegas menuju tubuh Dev satu demi satu. Dev, izinkan saya memberitahu Anda, ini adalah formasi eksekusi abadi. Teknik ini dipelajari dari sebuah buku kuno dengan uang ratusan tahun, apalagi manusia biasa, bahkan jika Anda abadi, Anda tidak akan pernah bisa melarikan diri. Zeke memelototi Dev, tetapi saat ini seluruh wajah Zeke mulai berubah. Melakukan teknik seperti itu juga merupakan tantangan dan kerugian besar bagi Zeke. Tetapi untuk membunuh Dev, Zeke hanya bisa bertarung. Sinar cahaya hitam mengembun, dan paksaan terus memancar, dan semua benda yang disentuh oleh paksaan berubah menjadi bubuk. Satu demi satu, tekanan menyebar, dan bahkan reruntuhan di seluruh manor berubah menjadi bubuk pada saat ini, dan tidak ada apapun dalam radius ratusan meter. Orang-orang biasa yang terkejut sampai mati oleh energi Zeke bahkan tidak bisa meninggalkan tubuh mereka, berubah menjadi daging. Menara penindasan iblis tidak jauh dari sana meraung pada saat ini, seolah-olah menahan tekanan. Di tempat ribuan meter persegi, selain Dev dan Zeke, hanya menara penindas iblis yang tetap bisa berdiri di sini. Dev merasakan tekanan yang sangat kuat ini, dan tulang-tulang di tubuhnya terus-menerus berderak. Tekanan semacam ini, gelombang demi gelombang, tidak memberi Dev kesempatan untuk bernapas. Tepat ketika Dev dikendalikan oleh paksaan ini dan timbangan di tubuhnya terus runtuh, bumi tiba-tiba bergetar. Rantai-rantai seperti tinta hitam tumbuh seperti tentakel. 1-2. Sebanyak 18 rantai besi berpernis hitam memancarkan semburan cahaya dingin, membentuk sangkar, menjebak Dev di dalamnya. Rantai ini sepertinya berasal dari neraka ke-18, dan bahkan di atas rantai, teriakan hantu dari neraka bisa terdengar. Tangisan yang menggetarkan jiwa membuat kulit kepala orang mati rasa dan gemetaran.
Ini formasi eksekusi abadi yang bagus, tapi aku tidak tahu apakah itu bisa menjebakku sebagai abadi sejati. Setelah Dev selesai berbicara, kristal naga di dadanya mulai berkedip, dan kekuatan naga meletus, membentuk naga raksasa yang melilit tubuh Dev. Tepat ketika kekuatan naga Dev pecah, menara penindas iblis tiba-tiba bergetar, dan kemudian banyak titik cahaya padat terbang keluar dari menara penindas iblis. Bintik-bintik cahaya ini dapat dilihat dengan jelas bahkan untuk waktu yang lama, miliaran titik cahaya terus-menerus mendekat, dan akhirnya menyatu ke tubuh Dev. Maya Zeke menyusut, dan matanya penuh dengan rasa terkejut. Dia tidak tahu titik cahaya apa yang tiba-tiba terbang keluar dari menara penindas iblis itu. Kekuatan di tubuh Dev terus tumbuh, dan naga meraung, naik ke langit dari tubuh Dev. 18 naga raksasa langsung melilit 18 rantai besi hitam. Naga raksasa itu memancarkan cahaya keemasan, yang membentuk kontras tajam dengan rantai besi es. Zeke menatap pemandangan di depannya, mulutnya terbuka tanpa sadar. Kristal naga. Kekuatan naga. Mata Zeke penuh dengan keserakahan dan kemarahan. Jika bukan karena Dev, kristal naga ini akan menjadi miliknya, dan kekuatan naga yang menakutkan juga akan menjadi miliknya. Sekarang ini telah menjadi milik Dev. Tubuh Dev terus memancarkan cahaya, dan manik-manik dengan kecemerlangan 5 warna terbang langsung keluar dari tubuh Dev. Ketika manik ini muncul, itu langsung bersinar, dan kekuatan damai langsung menyelimutinya. Apakah ini inti emasmu sendiri? Dev melihat manik-manik di depannya, dan itu sedikit luar biasa, terutama kekuatan damai yang memancar dari manik-manik membuat Dev sangat nyaman. Awalnya, rantai besi yang sangat dingin dan hantu meraung, pada saat ini, di bawah iradiasi kekuatan damai ini, semuanya tidak memiliki suara, dan perlahan rantai besi itu ditarik kembali ke tanah. Rantai itu kembali ke tanah, dan naga-naga itu meraung dan menghilang di tubuh Dev seketika. Zeke mengerutkan kening, melihat manik-manik bercahaya di depannya, matanya penuh kejutan. Dia tidak tahu manik-manik apa itu. Di matanya, itu harusnya menjadi harta lain dari Dev, dan ada terlalu banyak harta di tubuh Dev. Apakah itu pedang pembunuh naga atau cincin penyimpanan, apakah itu kristal naga atau manik-manik di depannya, masing-masing adalah harta yang tak ternilai. Mata Zeke memerah, dia sangat iri. Dev, jika kamu mati, semua harta ini akan menjadi milikku sepenuhnya. Setelah Zeke selesai berbicara, lubang hitam di atas kepalanya memancarkan kecemerlangan, dan ada niat membunuh yang kuat pada kecemerlangan ini. Cahaya hitam yang dipancarkan seperti laser, menghancurkan semua yang ditembusnya. Melihat ini, Dev perlahan melangkah maju dengan kedua tangan, dan pil emas perlahan jatuh ke telapak tangan Dev. Sebuah kekuatan lembut menyapu tubuh Dev. Mengembun menjadi pil emas, itu juga berarti dia telah memasuki jalan keabadian. Kekuatan lembut ini seharusnya menjadi kekuatan keabadian. Kekuatan ini diayunkan dengan lembut oleh Dev, dan langsung bergerak menuju kecemerlangan hitam. Dua kekuatan yang dapat menghancurkan langit dan menghancurkan bumi, dan energi yang meletus ketika mereka bersentuhan sangat menakutkan. Tetapi ketika kedua kekuatan itu benar-benar saling bersentuhan, tidak ada tanah longsor imajiner, bahkan tidak ada suara. Saya melihat bahwa kecemerlangan hitam menghilang pada saat menyentuhnya, dan lubang hitam di atas kepala Zeke juga menjadi terfragmentasi dan menghilang dengan gemetar. Ini. Mata Zeke terbuka lebar, tidak bisa mempercayai matanya sendiri. Dia tidak mengerti harta macam apa manik-manik di tangan Dev itu, bagaimana bisa begitu kuat. Harta apa yang ada di tanganmu? Zeke mau tidak mau bertanya pada Dev dengan rasa ingin tahu. Dev melihat inti emasnya dan tersenyum ringan, ketika kamu mati, aku akan memberitahumu. Dev membuka mulutnya dan menelan pil emas, dan kemudian kekuatan damai menghilang. Zeke menatap Dev dengan tidak percaya, dan untuk sesaat, Zeke mengira dia berdiri di depan makhluk abadi. Formasi eksekusi abadi Anda tidak terlalu bagus, bahkan manusia seperti saya tidak dapat terjebak. Setelah Dev selesai berbicara, tangan kanannya memancarkan cahaya keemasan, dan kemudian dia menampar Zeke dengan telapak tangannya. Dia hanya membiarkan Zeke hidup, tapi sayangnya Zeke terus memprovokasi, jadi sekarang dia hanya bisa membunuh.
Merasakan aura mengerikan yang datang dari serangan itu, Zeke sangat ketakutan, dan dia tidak berani mengikuti Dev untuk bertarung. Dia tidak memiliki kartu yang tersisa, dia tinggal, dan apa yang menantinya adalah kematian. Zeke meletakkan tangannya di lengannya, dan kemudian mengeluarkan lingkaran Qian Kun. Begitu Dev melihat Zeke mengeluarkan lingkaran Qian Kun, dia langsung tahu bahwa orang ini akan menggunakan lingkaran Qian Kun untuk melarikan diri. Kemudian sosok itu melintas, dan sebuah telapak tangan menamparnya dengan keras. Bang! Dev menampar dada Zeke, dan tubuh Zeke langsung terbang. Pada saat tubuhnya terbang keluar, Zeke menahan rasa sakit yang parah dan lingkaran Qian Kun di tangannya dilemparkan. Segera di udara, lubang hitam pekat muncul, dan tubuh Zeke langsung memasuki lubang, dan kemudian menghilang. Sial, dia melarikan diri lagi. Kamu mati, aku akan memberitahumu. Dev mengutuk, dan dia iri dengan lingkaran Qian Kun di tangan Zeke. Jika dia memiliki senjata ajaib luar biasa seperti itu, dia akan dapat melarikan diri dengan cepat ketika dia dalam bahaya. Bersambung ke episode 115. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.